Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Angelina dengan NIM 20063028, program studi pendidikan teknik elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah elektronika analog dan digital. Materi yang pertama adalah sistem bilangan, di mana pada sistem bilangan ini yang akan dibahas adalah desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama adalah desimal. Desimal merupakan sistem bilangan basis 10, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh bilangannya adalah 8598. Dan perhitungannya adalah seperti pada gambar tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah bilangan binar. Binar merupakan bilangan basis 2, yaitu terdiri dari 0 dan 1. Contohnya adalah 1001. Angka 2 pada bilangan 1001 adalah basis dari bilangan biner, yaitu 2. Dan perhitungannya sama seperti tabel dan gambar. Yang selanjutnya adalah oktal. Oktal merupakan sistem bilangan basis 8, yaitu terdiri dari 8 simbol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya adalah 1022. Perhitungannya sama seperti pada contoh tabel dan gambar. Sistem bilangan yang terakhir adalah heksadesimal, di mana heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16 terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, A10, B11, C12, D13, E14, dan F15. Contoh perhitungannya adalah F3DA, di mana A adalah 10, D adalah 13, F adalah 15, dan 3 adalah 3. Materi selanjutnya adalah aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT. Fungsi boolean adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menulisnya FBN kemudian B. Yang dalam hal ini, Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berturut ganda di dalam daerah asal B. Selanjutnya adalah hukum-hukum aljabar boolean, di mana terdapat hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Selanjutnya adalah aplikasi aljabar boolean. Yang pertama, jaringan pensaklaran atau switching network. Contohnya saklar seri menggunakan logika AND, seperti pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya adalah menggunakan sakral paralel atau logika OR. Contohnya ada di bawah ini. Yang kedua adalah rangkaian logika, di mana terdapat gambar gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT atau inverter. Selanjutnya adalah aritmatika komputer. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika itu sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, diantaranya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rangkaian utama yang digunakan untuk melakukan perhitungan ALU adalah adder. Jenis-jenis aritmatika. Yang pertama, aritmatika biner, titik tetap, fixed point, titik mengambang, floating point.
Rentang bilangan lebih luas dan kompleks. Yang kedua adalah aritmatika desimal. Bilangan direpresentasikan dalam bentuk BCD atau binary code desimal. Komponen aritmatika biner. Komponen aritmatika biner, flip-flop merupakan media penyimpanan biner. Register terdiri dari sekumpulan flip-flop. Yang ketiga adalah gate, adalah sirkuit logika, NOT, OR, AND, dan SOR. Counter digunakan dalam operasi aritmatika dan kontrol. Selanjutnya adalah decoder, merupakan pendekodian instruksi, alamat dan perintah, dan encoder merupakan kebalikannya. Multiplexer adalah memilih salah satu dari beberapa input ke bagian output. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika dengan output tergantung pada inputnya. 4 rangkaian kombinasional, yaitu yang pertama encoder, yang kedua decoder, yang ketiga multiplexer, dan yang keempat demultiplexer. Yang pertama adalah encoder, merupakan rangkaian logika yang kombinasional yang berfungsi mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Suatu kombinasi masukan hanya mewakili itu kombinasi keluaran. Cara perancangan sebuah encoder yaitu M kurang dari 2N. M sama dengan kombinasi masukan dan N sama dengan jumlah bit keluaran. Selanjutnya adalah decoder. Rangkaian decoder merupakan kebalikan dari encoder, yaitu mengubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Syarat perancangan decoder yaitu M kurang dari N2, di mana M sama dengan kombinasi keluaran dan N sama dengan bit masukan. Selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Terdapat bagian kontrol atau kendali select yang menentukan input mana yang akan diteruskan ke bagian output. Selanjutnya adalah demultiplexer. Demultiplexer atau demux adalah kebalikan dari multiplexer atau mux. Jumlah masukan pada demux hanya satu, tetapi memiliki jumlah keluaran atau output yang banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Materi selanjutnya adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian sekuensial dapat dibedakan menjadi rangkaian sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron. Yang dimana kita akan membahas pertama flip-flop, yang kedua counter, yang ketiga register, yang keempat memori, dan yang kelima ASN. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran key dan key action adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key action sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key action sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian bistabil. Jenis-jenis flip-flop diantaranya adalah RS flip-flop. Flip-flop ini terdiri dari dua masukan, yaitu S atau set dan R atau reset, serta dua keluarannya, yaitu key dan key. Kondisi set adalah kondisi ketika key berlogika 1, sedangkan kondisi reset adalah kondisi ketika key berlogika 0. Yang selanjutnya adalah jika flip-flop.
merupakan penyempurnaan dari flip-flop RS pada kondisi masukan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, membuat kondisi keluaran berlawanan dengan kondisi keluaran sebelumnya. Selanjutnya adalah D flip-flop, merupakan flip-flop RS yang memaksa untuk memiliki satu masukan dengan R selalu berlawanan dengan S, sehingga kondisi masukan SR sama tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya adalah T flip-flop, di mana flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop JK yang keduanya masukannya J dan K digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi keluaran akan selalu toggle atau berlawanan dengan kondisi sebelumnya apabila diberikan masukan logika 1. Sementara itu, kondisi keluaran akan tetap atau sama dengan kondisi keluaran sebelumnya bila diberi masukan logika 0. Selanjutnya adalah counter. Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan binar. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Selanjutnya adalah register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam mainan memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. Kemudian yang selanjutnya adalah asynchronous state machine atau ASM, merupakan bagian dari sequential circuit yang terdiri dari input, output, dan bagian internal di dalam sirkuit synchronous sequential. Perbedaan bagian internal synchronous stage dengan asynchronous stage terletak pada clock pulse-nya. Pada asynchronous stage tidak terdapat clock pulse. Selanjutnya adalah database. Database atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi untuk melalukan atau sebagai jalan untuk proses eksekusi suatu instruksi secara keseluruhan, termasuk ke dalam instruction set. Selanjutnya adalah blok fungsional database. Register instruksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Program counter atau VC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Memory address register atau MAR adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Memory data register atau MDR adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Prosesor mengeksekusi setiap instruksi dalam sederetan langkah-langkah kecil. Kemudian ada siklus batch, decode, dan execute. Mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori dan memasukkannya ke dalam register instruksi. 2. Mengubah isi program counter menjadi alamat instruksi berikutnya. Yang ketiga, menentukan jenis instruksi yang baru saja diambil. Yang keempat, jika instruksi menggunakan word di memori, maka alamat memori tersebut dipastikan keberadaannya. Yang kelima, mengambil word jika diperlukan ke dalam register CPU. Mengeksekusi instruksi. Contoh database pada beberapa instruksi. Yang pertama, database untuk instruksi stop. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam lokasi memori utama. Yang kedua, database untuk instruksi load. Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam register. Yang ketiga adalah database untuk instruksi halt.
Operasi yang dilakukan pada instruksi ini adalah menghentikan siklus instruksi. Hal ini digambarkan dengan run atau halt sama dengan berhubungan dengan datapad melibatkan resetting, flip-flop, run atau halt. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya